Yang berikutnya adalah yang ke berapa? Yang ketujuh ya. Wa alla yataqida fardhan min furudz sunnatan. Tidak boleh meyakini satu fardu rukun wudu itu sunnah, nggak boleh. Contoh, wajah ini rukun wudu. Lalu kita di hati ini meyakini ini sunnah wudu nih, maka wudu kita tidak sah. Jadi sekali-kali jangan mengiktikadkan meyakini satu rukun wudu itu sunnah. Niat wudu itu wajib. Lalu kita meyakini dalam hati ini tidak wajib, tidak rukun, batal wudu kita, tidak sah wudu kita. Ya, pokoknya semua rukun wudu yang 6 ini tidak boleh kita meyakini dalam hati sunnah. Kalau itu kita meyakini dalam hati sunnah, maka wudu kita tidak sah. Wal maut tahur, yang ke-8 harus dengan air suci. Air itu ada macam-macam. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air mustakmal, ada air musammas, ada air yang najis. Di mana beda-bedanya? Nih, diulang lagi aja ya. Air suci mensucikan. Ini misalnya suci mensucikan. Ya, air mata air, air sumur, ya kan, air laut, air danau, air hujan, itu air suci mensucikan. Artinya suci dan bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi. Tapi ada air suci tidak mensucikan. Teh, kopi, sirup, susu itu suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak boleh digunakan untuk wudu. Kopi, teh, sirup, susu suci kan, tapi tidak mensucikan. Ya, tidak boleh digunakan wudu dan mandi. Ada air musammas. Ya, musammas itu air yang terkena sinar matahari. Misalnya nih nanti siang hari besok nih kamu berwudu, lalu ada rasa-rasa agak panas, itu air itu musammas. Boleh, tapi makruh. Makruh digunakan untuk berwudu. Karena khawatir kulit kita nggak bagus kan, air panas gitu kan, terkena sinar matahari. Walaupun tidak langsung, misalnya kena toron kan di atas kan, kita di bawah kok panas ini. Makanya kalau bisa didiamin dulu berapa saat, berapa menit, baru kita berwudu dengan air yang sedang, yang dingin, jangan yang panas. Kemudian air yang najis, mustakmal, air yang sudah digunakan. Contoh misalnya kamu berwudu, lalu di bawahnya ada ember atau bak. Nah, itu air nggak bisa digunakan wudu lagi, nggak bisa digunakan untuk mandi, junub ya. Kenapa? Karena airnya setelah percikan wudu kita kan, selesai kita wudu, karena jadi wadah. Misalnya nih kita wudu, lalu di bawahnya ada ember, ada bak, itu nggak bisa digunakan wudu karena mustakmal, sudah digunakan. Lalu ada namanya air yang najis, air yang terkena najis mukhafafah, mutawassithah atau mughalazah, pokoknya semua macam najis terkena air itu, maka itu nggak bisa digunakan wudu. Misalnya teron tuh, tempat air terkena tikus, nggak bisa digunakan wudu. Terkena kotoran kucing, terkena kotoran binatang, terkena kotoran manusia, atau macam-macam, pokoknya najis, berubah warna, berubah bau dan berubah rasa, itu najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Makanya wudu itu harus al-ma'ut tahur, air yang suci. Duhulul waktu, yang ke-9 masuk waktu. Syarat wudu masuk waktu. Ini kalau untuk sholat. Tapi sebenarnya ini kan fikih ya. Kalau ilmu tasawuf itu, wudu itu bagian daripada ashabul malaikah. Jadi kalau kamu pengen menjadi sahabat para malaikat, bagaimana caranya? Dawamul wudu, terus menerus berwudu. Mau tidur wudu, mau kuliah wudu, mau masuk ke kelas wudu, mau ngaji wudu, mau kemana pun, mau naik motor, mau naik mobil, mau dalam perjalanan dalam keadaan wudu, maka menjadi ashabul malaikat, menjadi sahabat malaikat, mendapatkan doa malaikat. Kita kalau berdoa diaminkan oleh para malaikat. Ya, kalau mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, makanya kalau ingin dapat ilmu mesti berwudu, dalam keadaan berwudu. Belajar, megang laptop,
megang handphone, megang buku, megang pulpen dalam keadaan berwudu. Makanya Abi ini nggak bisa ngajar kalau nggak berwudu. Mesti masuk kelas wudu. Masuk kelas, apalagi kalau ceramah, apalagi khutbah. Ya pengajian aja begini Abi nggak bisa tanpa wudu. Kalau batal wudu. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang mukmin. Menjadi sahabat malaikat, mendapatkan doa malaikat, dan mendapatkan ilmu. Ilmu jadi bercahaya. Kenapa? Al ilmu nurun, al wudu'u nurun. Ilmu cahaya, wudu cahaya. Cahaya bercahaya dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita, maka bercahaya. Maka jangan lupakan nih. Apalagi nanti kalau kamu mau UTS, UAS, Ustadz Asep Saifullah UAS, UTS, Ustadz Tatang apa? Ya, dalam keadaan berwudu. Megang laptop dalam keadaan berwudu, megang handphone dalam keadaan berwudu. Ya. Ketemu cewek dalam keadaan berwudu, insya Allah nggak mau dipegang itu. Karena batal kan? Jadi sahabat malaikat, masya Allah. Yang terakhir, yang ke 10, wal muwalatu lidamil hadas, berturut-turut karena hadas. Misalnya orang yang selalu kentut, kentutnya itu dawam terus menerus karena makan ubi atau makan sesuatu, perutnya nggak ada kompromi gitu. Baru wudu batal lagi, wudu lagi batal lagi, wudu lagi batal lagi. Nggak selesai-selesai. Sampai mulai dari takbiratul ihram imam sampai salam. Kita masih di kamar mandi, wudu terus. Karena kentut lagi, wudu kentut lagi. Ini kalau seperti ini kejadian, ini namanya dawamil apa? Dawamil hadas, itu ditolerir. Kalau itu udahlah. Ya, kalau itu terjadi. Tapi kan jarang terjadi ya. Mungkin 1 juta orang yang begitu. Tapi ada itu penyakit namanya was-was. Tahu penyakit was-was? Penyakit yang seringkali menimpa kepada seseorang yang berwudu itu dia khawatir batal gitu. Padahal mah nggak batal. Supaya dia tidak sholat berbarengan dengan takbirnya imam. Kan saya bacakan kan dalam kitab Fadul Amal, siapa orang nih dalam hadis ya, terjemahnya begini: sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari berbarengan takbiratul ihramnya dengan imam. Jadi imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, maka dibebaskan dari sifat munafik, dibebaskan dari azab kubur, dibebaskan dari api neraka jahanam 40 hari. Ya. Waduh, insyaallah bisa nggak? Bisa. Mumpung di sini kan? Ya. Mumpung di sini, lakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid di musola berbarengan takbiratul imam dengan makmum. Coba deh, rasakan kedahsyatannya. Sama dengan 40 hari, kamu 40 waktu setiap hari. 40 hari, 40 waktu sholat setiap hari. 17 rakaat sholat 5 waktu. Kemudian 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Kemudian 11 rakaat tahajud witir. 8 rakaat duha. Itu ada 40 waktu. Itu di jaminan Allah, masya Allah, surga di dunia dan di akhirat. Bisa nggak? Bisa, mumpung lagi hidup ya. Ntar kita mulai ya, jam 3, setengah 4 lah ya. Tapi sekarang subuhnya jam 4 lewat 10 apa 9 tadi itu. Ya, tadi subuhnya jam berapa tadi? Jam berapa subuh tadi? 4 lewat? Enggak 15, enggak. 10. Kalau 4.10 berarti setengah 4 tuh wajib udah mulai sholat tahajud. Ya, jam 3 seperempat lah kamu udah bangun ya. Kalau lebih enak sih jam 3. Ya, jam 3 bangun, mandi, sholat tahajud insyaallah ya. Kita besok mulai setengah 4. Ya. Jangan Abi yang bangunin, kamu bangunin masing-masing. Bareng-bareng bangunin ya. Capek kalau bangunin terus ya. Ya. Bangun tahajud semuanya setengah 4. Kemudian setelah itu kita sholat subuh, kita ngaji tafsir ya. Kita sarapan pagi ala kadar. Insyaallah. Semoga bisa istiqomah nih. Seminggu sekali wajib lah. Dulu sebulan sekali, sekarang seminggu sekali. Ya. Nanti kalau bisa sih setiap malam pribadi masing-masing. Kalau setiap malam pribadi masing-masing.
Ya, rasakan kedahsyatan tahajud. Ya, pengen IPK 3,99, pasti Allah berikan. Ya kan? IPK kamu di bawah 3, kenapa nggak pernah tahajud? Allah bisa.